Ya, lantas apakah kehadiran Agritech dapat menjawab segala permasalahan pangan khususnya di dalam negeri? Saat ini kami akan membahasnya bersama dengan David Setiadi Gunawan selaku founder and CEO Eden Farm. Selamat siang Pak David. Selamat siang Mas Bram. Oke, dan juga tentunya ada Pak Naziar Arifin selaku VP Telkomsel Investment yang telah bergabung juga bersama kami di studio. Selamat siang Pak Naziar. Siang Bram. Oke, baik. Dan tak hanya itu, turut bergabung juga bersama kami melalui sambungan virtual Deputi Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Bapak Andriko Noto Susanto. Selamat siang, Pak Andriko. Selamat siang, Mas Bram. Oke, baik. Oke, baik. Saya akan ke Pak Andriko terlebih dahulu tentunya. Pak Andriko, melihat masalah ketahanan pangan dan juga masalah pangan terkait agrikultur di negara kita, Anda dari Bappenas, dari data yang Anda miliki, sebetulnya seberapa kuat kondisi pangan di tanah air? Baik, Mas Bram. Jadi kalau pertanyaannya seberapa kuat, itu pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya agak panjang ini. Jadi kita memiliki beberapa indikator untuk mengukur tingkat ketahanan pangan kita. Jadi ada indikator global, ada indikator nasional. Indikator global misalnya ada Global Food Security Index, ada Global Hunger Index. Global Food Security Index kita pada tahun 2022 itu skornya 60,2 dan selama 10 tahun terakhir kondisinya terus membaik. Kemudian Global Hunger Index kita, skor kita tahun 2022 itu 10,21 dan ini masuk kategori moderat yang sebelumnya kita masuk zona agak merah. Jadi sebenarnya ini juga kondisi yang cukup baik. Kemudian secara nasional kita juga memiliki indikator yang namanya prevalensi of undernourism. Kemudian angka tahun 2022 itu sekitar 10,21, kondisinya juga agak meningkat sedikit dibanding 2021, tapi masih masuk kategori yang rendah. Ada FIES, ya, Food Insecurity Experience Scale, itu juga situasinya cukup bagus, 4,85. Kita juga ada yang namanya Food Security and Vulnerability Atlas, nilainya 14%, ya, masih ada 74 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang memiliki wilayah rentan rawan pangan. Kemudian juga ada yang namanya pola pangan harapan konsumsi yang nilainya tahun 2022 cukup bagus, Mas, sekitar 92,9. Ya, ini menunjukkan kualitas konsumsi pangan kita. Inflasi kita juga sudah terukur kemarin bulan Maret year on year sekitar 4,97, yang sebelumnya 5,47. Kita jaga terus agar situasinya menjadi sekitar 4% atau lebih rendah. Tetapi kemudian kita juga memiliki alat ukur yang namanya prognosa. Jadi prognosa itu mengukur neraca pangan dari Januari sampai Desember 2023 terkait dengan komoditas strategis nasional, beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, daging unggas, bawang, cabai, minyak goreng, gula konsumsi, telur dan sebagainya. Dan semuanya di tahun 2023 ini kita prediksi situasinya surplus, kecuali memang ada 4 komoditas yang masih membutuhkan cadangan pasokan dari impor, yaitu bawang putih, kedelai, kemudian gula konsumsi dan daging lembu. Jadi kalau kita ditanya seperti apa situasinya 2023, melihat data-data yang kita miliki, kondisi ketahanan pangan kita cukup baik, Mas. Oke, baik. Sebetulnya dari data Saya kira itu, Mas, untuk melihat ketahanan pangan cukup baik karena impor. Apakah demikian juga karena impor ini yang mana juga menjadi ketahanan pangan kita cukup terjaga, Pak Andriko? Ya. Jadi kalau kita melihat ukuran dari ketahanan pangan itu memang kan pilarnya ada 3, ya, paling tidak, Mas. Jadi 1 adalah ketersediaan, 2 keterjangkauan, 3 pemanfaatan. Kita bicara impor itu sebenarnya kita bicara terkait dengan ketersediaan. Ketersediaan itu komponennya yang paling penting ada 2. Yang pertama adalah produksi dalam negeri, kemudian yang kedua adalah cadangan. Cadangan bisa berasal dari dalam negeri, bisa juga berasal dari luar negeri. Jadi pada saat produksi dalam negeri kita bagus misalnya, tetapi cadangan kita tidak bagus, sehingga kita harus kemudian berpikir bagaimana mengisi cadangan pangan kita agar kini bisa kita gunakan untuk situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Ya, tidak menguntungkan itu contohnya misalnya terjadi krisis pangan, terjadi kelaparan, terjadi bencana, untuk bantuan pangan maupun untuk bantuan internasional atau kepentingan-kepentingan lain yang nanti diputuskan oleh negara. Ya.
Jadi memang masih membutuhkan pasokan dari impor karena ketersediaan di dalam negeri tidak mencukupi. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Saya akan beralih bertanya ke Pak David dari CEO Eden Farm. Pak David, kita perhatikan begitu ya statement dari Pak Andriko ini, nampaknya memang ketahanan pangan kita masih dekat sekali dengan kondisi impor ataupun ketergantungan dengan negara lain. Nah, Anda melihatnya untuk kontribusi dari Agritech sendiri, melihat bagaimana ketergantungannya pangan kita terhadap impor, seberapa besar kontribusinya? Saya pikir sekarang kontribusi Agritech di Indonesia ini memang belum cukup besar. Karena kita ini pun umurnya mungkin baru 5 tahun sampai 7 tahun gitu ya berkarya di negara kita. Tetapi kemajuannya pesat sekali. Pertumbuhan Agritech itu rata-rata per tahun bisa 30% sampai 2 kali lipat gitu. Masing-masing company beda-beda tentunya ya. Berarti kan penerimaan Agritech di masyarakat sangat tinggi. Penerimaan Agritech di petani pun juga sangat tinggi gitu ya. Dan pengembangan teknologi yang dihasilkan dari Agritech ini pun juga sangat impactful. Seperti efisiensi rantai pasok pangan gitu ya. Lalu juga sekarang banyak agriteknologi yang berkembang ke teknologi-teknologi pendukung hasil pertanian seperti drone, seperti pupuk yang lebih baik gitu ya, seperti cara bertani yang lebih baik. Dan saya pikir saat ini sangat-sangat urgent gitu ya mendengar statement dari Pak Andriko tadi. Mungkin bila Agritech ini bisa berkembang dengan lebih tinggi, bukan hanya Indonesia bisa kuat di pangannya, tapi hopefully bisa bantu jadi swasembada gitu. Oke, kita harapkan demikian begitu ya, bisa swasembada pangan dan memang itu yang menjadi cita-cita negara kita. Tapi sebetulnya bicara terkait support, karena memang tadi Anda katakan kemajuannya cukup baik begitu di Indonesia. Support dari pemerintah seberapa besar juga terhadap Agritech ini, Pak David? Saya pikir saat ini sangat terbantu kita dengan adanya KUR ya. Gitu. Dan KUR ini sudah terasa impact-nya oleh para petani dari tahun lalu. Gitu. Dan tahun ini Eden Farm pun juga bekerja sama dengan salah satu bank negara gitu ya untuk menjadi distributor KUR ke para petani-petani khususnya yang tergabung di Eden Farm. Itu paling tidak, dan juga kita juga melihat ya inisiatif pemerintah dari pengembangan infrastruktur seperti jalan tol, lalu juga food estate gitu ya. Saya pikir ini satu inisiatif yang bagus. Karena gini, Agritech ini saat ini sangat bisa berkembang di tanah Jawa. Gitu, karena infrastrukturnya sudah baik. Gitu. Kita bisa mengirim barang dengan cepat, gitu ya. Bertani, listrik sudah sampai desa, gitu. Tapi mungkin di luar Jawa agak lebih sulit, gitu. Nah, tapi saya pikir nih langkahnya sudah bagus nih. Ada infrastruktur yang berkembang ke arah sana. Tinggal tunggu waktu aja daerah-daerah di luar Pulau Jawa ini bisa tersentuh oleh Agritech dan pertaniannya bisa semakin makmur. Oke, baik. Ini juga ada Pak Nazir dari Telkomsel Investment. Pak Nazir yang juga mendanai begitu ya terkait Agritech di Eden Farm. Sebetulnya apa pertimbangan Anda juga akhirnya membiayai begitu terkait startup dari sektor agrikultur ini? Iya, kita semua tentu udah tahu Mas bahwa agriculture di Indonesia ini salah satu yang terbesar secara market dan juga secara konsumsi gitu kan. Bayangin orang Indonesia setahun kita bisa makan hampir 120 kilo beras gitu kan, hampir 5 kilo cabai, belum lagi beragam macam produk turunan dan produk-produk lainnya yang memang ada di dalam ikan. Kita juga konsumsi ikan air tawar terbesar satu se-Asia gitu kan, even lebih tinggi daripada China. Jadi memang market ini sangat besar dan sangat memberikan ruang gerak dan juga return profile yang juga lumayan sangat menarik untuk investor, Mas. Terutama kita sebagai Telkomsel dan unit Ventura Telkomsel itu TMI melihat bahwa memang kita sebagai salah satu market leader di telekomunikasi yang membawahi banyak sekali konsumen juga perlu turut andil untuk memberikan sokongan teknologi terhadap agritech di Indonesia gitu kan. Makanya kita berpikir waktu itu kita lihat salah satu pemain terbesar dan yang paling memimpin di bidang agritech B2B ini adalah Eden Farm. Memang kita punya fokus yang lumayan besar terhadap rantai pasok pangan tapi di hulu, Mas. Jadi bagaimana sebenarnya Telkomsel selama ini kita hampir ada di 99% coverage Indonesia. Kita pikir bahwa memang banyak sekali informasi, banyak sekali akses, banyak sekali network, banyak sekali resources yang kita bisa bagi sama-sama dengan
pemain agritech seperti Eden Farm ini gitu kan, pengembangan teknologi pangan yang lebih presisi gitu kan, bagaimana sebenarnya petani tahu ada cuaca di daerah tersebut bagaimana sih sebelum panen gitu kan, lalu bagaimana sebenarnya semuanya itu tentunya Eden Farm selama ini coba untuk guide petani itu lewat aplikasi, tentunya aplikasi tidak ada kalau misalnya tidak ada konektivitas gitu kan Mas. Dan makanya kita pikir kita ini datang sebagai penyedia quote-unquote infrastruktur untuk akhirnya membantu para agritech player ini untuk akhirnya bisa membesarkan impact mereka di petani-petani dan juga di lahan pertanian di Indonesia, Mas Bram. Oke, baik. Berarti secara prospek tentunya masih cukup baik begitu ya. Apakah Anda juga melihat dari tren pertumbuhannya untuk agritech sendiri dari tahun ke tahunnya bertambah begitu, Mas Naziar? Sangat-sangat bertambah. Tentunya pendanaan, kita lihat mungkin indikator utamanya pendanaan di agritech ya. Tahun lalu aja kita naik hampir di angka 2,5 kali lipat. Yang mungkin industri lain atau mungkin startup di bidang lain tuh nggak menerima kenaikan pendanaan sebesar ini, Mas. Dan memang rantai pasok pangan ini kita nggak usah bicara dulu soal kenaikan produksi lah gitu kan. Kita ngomongin dulu aja masalah efisiensi rantai pangan gitu kan. Kita bilang sampai hari ini 20% dari total produksi pangan di Indonesia, sayuran dan buah itu hilang di tengah jalan, Mas, gitu. 20% bayangin. Itu kan 20% kalau misalnya kita bagi ke market atau mungkin bagi ke orang yang tidak mampu, itu bisa nurunin harga lumayan banyak, Mas. Terus juga dengan program Pak Jokowi yang sangat besar itu kan tentunya harus ada simbiosis di bawah ya, Mas ya. Tentunya dengan Eden Farm, dengan Telkomsel, kita pikir ini Indonesia ini petaninya lumayan bukan individualistis ya, Mas. Rata-rata 95% petani di Indonesia itu punya lahan di bawah 0,5 hektar gitu. Jadi kayak ini punya gua, itu punya lu, tuh beda-beda semua, Mas, gitu kan. Mungkin satu pakai pikiran primbon, satu lagi pakai pikiran bintang-bintang gitu kan. Jadi kayak perlu ada satu akses teknologi, edukasi dan juga aspek pengawasan yang tentunya pemerintah bersama swasta, yaitu agritech, perlu saling menjalin kerjasama, Mas, untuk akhirnya bisa menjalankan perannya masing-masing. Oke, bersinergi begitu ya. Bersinergi. Pelaku usaha dan juga pemerintah. Gotong royong. Gotong royong. Nah, ini kita tanyakan juga ke Pak Andriko. Pak Andriko, kalau Anda melihatnya dari sektor agritech ini untuk membantu dan juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan tanah air, seberapa besar dari data Bappenas? Jadi agritech, Mas, sekarang ini kita sudah masuk ke era teknologi digital ya, jadi tidak bisa kita hindari itu. Kita sudah masuk di dalamnya. Jadi memang dari unsur 3 pilar ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan untuk membangun ketahanan pangan itu sekarang sudah harus IT based berbasis digitalisasi. Di tingkat dulu kita berharap memang, jadi dari sistem pertanian kita sudah menerapkan smart farming gitu ya misalnya, kemudian itu meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya sehingga di tingkat hulu kita pastikan bahwa produksi dalam negeri kita mencukupi ya. Misalnya ini untuk komoditas-komoditas yang tidak bisa disimpan lama ya, kalau padi, jagung, kedelai itu bisa disimpan lama, tapi yang tidak misalnya kayak cabai, bawang dan sebagainya kita membutuhkan itu. Kemudian untuk sayur-sayuran juga kita membutuhkan itu ya dengan menggunakan smart farming. Kalau itu bisa dipastikan produksi dalam negeri kita bagus ya, efisiensinya bagus. Ini dari sisi ketersediaan, dari pilar ketahanan pangan kita cukup optimis. Kemudian dari sisi keterjangkauan benar. Jadi rantai pasok kita itu cukup panjang. Salah satu cara yang kita gunakan adalah bagaimana memutus rantai pasok itu agar produsen dan konsumen kita sama-sama terlindungi, antara harga di tingkat produsen dengan harga tingkat konsumen itu wajar. Itu juga penting. Jadi startup menjadi bagian penting di situ. Kemudian di tingkat hilir bagaimana kita mempromosikan, mengkampanyekan, mengedukasi makanan yang sehat ya, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kita memiliki yang namanya skor PPH konsumsi, tadi saya sebutkan nilai 92,9 itu salah satu yang menjadi penyebab kita belum bagus adalah asupan sayur dan buah kita masih kurang ya, kacang-kacangan kita masih kurang, buah-buahan kita masih kurang, umbi kita masih kurang. Jadi
peran produsen-produsen untuk menghasilkan itu di setiap titik di Indonesia itu menjadi sangat penting, karena mendistribusikan dari satu wilayah surplus ke wilayah minus untuk komunitas-komunitas semacam ini ada potensi kehilangan semacam seperti 20% yang disampaikan tadi itu. Jadi digitalisasi menjadi pilar utama untuk membangun ketahanan pangan ke depan, tidak bisa dihindari dan kita sudah masuk di dalamnya. Ya, saya kira itu, Mas. Oke, baik Pak Andriko, berarti sepakat begitu ya, harus ada sinergi antara pemerintah dan juga para pelaku usaha untuk mengembangkan ketahanan dari pangan di tanah air. Sebetulnya andai saya bicara terkait bentuk kerjasama apa yang akan dilakukan oleh Bappenas khususnya di sektor agritech? Sejauh ini Badan Pangan Nasional memang masih memfokuskan di hilir ya. Jadi kita bisa membantu mempromosikan, mengkampanyekan, mengedukasikan kepada masyarakat terkait dengan konsumsi sayur dan buah. Kalau misalnya dari sisi teknologi agriculture yang dibangun adalah itu sayur dan buah. Kemudian kita juga bisa membantu kemudian mensinergikan antara daerah surplus ke daerah minus untuk mendistribusi pangan secara cepat melalui fasilitasi distribusi pangan. Itu terus kita kerjakan, Mas. Ya, sebagai contoh misalnya kemarin kita ada surplus jagung di wilayah NTB, sementara wilayah lain di Indonesia kekurangan jagung, harganya tinggi. Kemudian dengan fasilitasi distribusi kita bisa dorong agar jagung yang dari NTB itu bisa didorong ke sentra-sentra peternak layar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan itu dilakukan dengan baik oleh Badan Pangan Nasional. Saya kira itu beberapa penjelasannya, Mas. Oke, baik Pak Andriko. Sebetulnya narasi-narasi terkait fokus di hilir begitu ya dari pemerintah sudah sering kali kita dengar, atau Anda melihatnya memang masalahnya sebetulnya di hilir bukan di hulu? Silakan dijawab Pak Andriko. Ya, jadi kalau kita berangkat dari hilir, Mas, jadi kita memperbaiki pola konsumsi kita. Jadi kalau hilirnya tergarap dengan baik, pasarnya tergarap dengan baik, ini biasanya hulunya akan mengikuti. Ya, itulah yang kemudian di Badan Pangan Nasional kita ingin menguatkan cadangan pangan kita. Cadangan pangan yang dimaksud adalah cadangan pangan pokok strategis, tidak hanya padi, jagung, dan kedelai, tapi juga yang tadi bawang, cabai, dan sebagainya. Kemudian Pak Presiden juga sudah menyampaikan kepada kita semua agar BUMN pangan ini bisa diposisikan sebagai optik pangan. Jadi tidak ada panen besar yang kemudian tidak bisa diambil oleh pemerintah sehingga harganya jatuh di tingkat petani. Itu akan kita ambil kemudian dijadikan cadangan pangan pemerintah, ya. Jadi sudah ada Perpres 125 terkait dengan cadangan pangan pemerintah, sudah ada PMK 153 terkait dengan fasilitasi kredit bunga rendah untuk BUMN pangan dalam rangka melakukan pencadangan pangan pemerintah. Jadi Pak Menteri BUMN, Pak Kepala Badan Pangan Nasional sudah mengarahkan itu ya agar cadangan pangan kita diperkuat sebagai bagian untuk memastikan ketahanan pangan kita di tingkat hilir terjamin dengan baik.